Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi di pertemuan ketiga atau hari ketiga praktikum IoT. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan mengenai teknik pemrograman Arduino Uno ya. Kita sudah mulai masuk. Kecuali kalau nanti ada bertanya mengenai pertemuan kemarin, saya persilahkan, masih terbuka kesempatan ya. Artinya saya tidak menutup kesempatan untuk pertanyaan yang ditanyakan mengenai pertemuan kemarin. Oke, saya share untuk kelancarannya. Mungkin saya matikan dulu ininya kameranya. Oke, sekarang saya share materinya. Nah, ini adalah materi IoT hari ketiga. Kita akan membahas mengenai apa itu pull up dan pull down resistor. Jadi begini, kabel ya, kabel itu kalau atau digital Anda tahu, digital itu ada dua logika, yaitu 1 dan 0, ya toh. Kabel itu ada dua logika di dalam digital, 1 dan 0, ya, 1 dan 0. Masalahnya adalah pada kenyataannya di dalam kabel itu ada 3 logika, ada 3 keadaan, yaitu ada setrum, terus 0 itu tidak ada setrum, terus tidak terhubung. Jadi beda ya, beda dengan 0. Tidak terhubung itu beda dengan 0. Kalau tidak terhubung itu tolong dibedakan dengan tidak terhubung. Lampu mati itu sebenarnya bukan 0, tapi tidak terhubung. Ya, kalau lampu ini lampu rumah di rumah Anda itu mati itu bukan 0 tapi tidak terhubung. Ya, bukan 0 tapi tidak terhubung. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ini saya lupa belum masukkan ini yang ini ke ini ke internetnya ya. Jadi gini, ada dua teknik ya. Sekarang begini, tadi ada 3 kondisi ya, tidak terhubung ada tegangan, terus bertegangan 0. Bertegangan 0 itu artinya terhubung ke ground. Kalau Anda megang kutub negatif baterai itu berarti itu 0 ya, kutub negatif baterai itu 0. Tapi kalau lampu nggak disambungkan kemana-mana itu tidak bisa dikatakan 0 walaupun lampunya mati. Jadi jangan berpikir bahwa lampu mati itu adalah kondisi 0. Tidak. Lampu mati itu bisa kondisi tidak terhubung ya. Tidak terhubung. Oke. Nah, sekarang kenyataannya kita harus menjamin supaya yang tidak terhubung itu tidak terjadi. Jadi hanya 0 dan 1 atau 1 dan 0 ya. Sekarang bagaimana caranya menjamin? Yaitu dengan cara membuat rangkaian seperti ini ya. Membuat rangkaian seperti ini ya. Ini adalah rangkaiannya. Ini adalah rangkaian ini yang terhubung ke microcontroller ya, to IC input ya. Ini. Jadi IC Arduino maupun logic gate ya, IC digital itu sebaiknya itu 0 atau 1, tidak boleh tidak terhubung. Gitu loh, tidak boleh ngambang istilahnya. Ya. Jadi harus terjamin 0 atau 1. Nah, ini adalah salah satu rangkaian untuk menjamin dia 0 atau 1. Ini dengan menggunakan pull up resistor. To IC input ini berarti nanti ke Arduino. Terus ini adalah saklar. Jadi kalau saklarnya dilepas, dibuka begini, ini kan terbuka ya saklarnya. Maka ada tegangan yang ke IC. Ya, dari VCC ke IC, di pull up. Lihat yang bagian rangkaian pull up ya. Resistor pull up ya, lihat ini. Maka dia akan berstatus 1. Jadi IC-nya itu Arduino itu akan memiliki masukan 1 nilainya karena dia terhubung ke positif melalui resistor. Ya. Resistor ini gunanya untuk apa? Supaya tidak konslet baterainya, tegangannya. Pada saat ini ditutup saklarnya. Begitu saklarnya ditutup, maka inputan Arduino ini dengan ground ini terhubung singkat dengan
melalui saklar dengan ground, ya, terhubung singkat dengan ground atau negatif baterai, ya. Kalau ini ditutup saklarnya, ya, di pull up resistornya di saklar, ya, deep switch. Kalau saya tutup, maka IC inputnya Arduino ini dengan ground yang tanda garis-garis di bawah ini, paling bawah itu akan terhubung singkat, sehingga IC input ini akan jadi 0. Jadi kalau saya tutup saklarnya, dia diberi masukan 0. Kalau saya buka, dia beri masukan 1. Jadi di sini tidak mungkin Arduino-nya itu tidak mungkin diberi nilai ngambang, ya, diberi nilai ngambang. Oke, karena sebelahnya itu adalah ini pull up, sebelahnya adalah pull down. Kalau pull down sebaliknya, kalau saklarnya ini saya buka, maka Arduino ini akan diberi masukan 0. Tapi kalau IC-nya ini saya tutup, saklarnya saya tutup, saklarnya saya tutup, maka inputan Arduino ini akan diberi nilai 1, ya. Diberi nilai 1 karena inputan Arduino akan terhubung singkat lebih dekat ke VCC atau baterai, kutub positif baterai. VCC itu kutub positif baterai. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini kebalikannya kondisinya dengan yang di rangkaian sebelahnya, yaitu pull up. Jadi kalau di rangkaian pull down, kalau saya buka saklarnya, saya buka, ya, seperti ini kondisi terbuka, maka IC-nya ini akan diberi tegangan 0. Sebenarnya dia terhubung singkat ke ground. Satu-satunya ya tentunya lewat pull down resistor ini. Tapi kalau saya tutup saklarnya, maka ini akan lebih dekat atau terhubung singkat ke VCC, ya, sehingga dia 1. Nah, rumus di atas ini masing-masingnya ini adalah cara perhitungan. Anda tahu bahwa standar dari logika atau lampu LED itu kan kemarin saya jelaskan 2 volt, ya, 2 volt 20 miliampere. Nah, ini 20 miliampere 2 kali 10 pangkat 6, berarti ini harus dikasih R minimal 150 kilo ohm, ya, yang untuk pull up. Ini pull up-nya ini 150 kilo ohm. Sekarang bagaimana untuk menentukan pull down? Pull down itu syarat 0 itu kan tinggi tegangan itu maksimumnya. Kemarin yang pertama kali pertemuan, ya, itu kan 0,6 yang saya bilang itu. Ini di sini dikasih 0,8, ya. 0,8 ini arusnya pada kondisi 0 itu adalah 400 miliampere, ya. Ini miliampere, ini dalam satuan miliampere, ya. 400 miliampere sehingga ini 2 kilo ohm, ya. Ini 2 kilo ohm, ini rumusnya. Ini satuannya miliampere, ya, harusnya satuannya miliampere sehingga ini kilo ohm. Oke. Nah, itu. Oke, sekarang saya akan tunjukkan Tinkercad-nya sebentar. Tak taruh di mana, ya? Saya agak lupa. Sudah tak buat enggak, ya? Bentar. Bukan. Bentar. Perasaan saya udah buat, ya. Perasaan saya udah buat. Saya lupa naruhnya di mana di Tinkercad ini. Oke. Oke, tak ketemu. Oke, kita lihat di Tinkercad, ya. Ini mohon maaf belum, yang ini saya ketinggalan, belum saya upload di slide, ya. Nanti akan saya coba benerin di slide-nya. Hanya yang ini aja untuk
Nah, ini adalah untuk menjelaskan, bentar, ini pull down, ya, yang ini pull up, ya. Oke, kita lihat dulu pull down. Pull down ini resistornya saya kasih 2 kilo ohm, ya. Terus kalau pull up ini adalah tambahan, resistor tambahan, ya. Ini gunanya untuk menjamin, bentar, ini berapa nih? Ini untuk menjamin oh ya, untuk menjamin ini apa baterainya ini tidak konslet, ya, pada saat saya pull down, ya. Pada saat ini pull down dia tidak konslet, ya. Ini hanya untuk menjamin itu, ini tambahan aja, ya. Ini 10.050 kilo ohm, ya. 10 setengah kilo ohm, 10,5 kilo ohm, ya, cukup besar ini. Ini pada saat dia pull down, pada saat dia open, maka arus itu akan ke sini sehingga ini tegangannya nol. Ini adalah voltmeter untuk memantau tegangan pull down. Nanti bisa Anda lihat bahwa di pull down ini hanya 0,8. Ya, 5 volt itu kalau logika 1 dan 0,8 kalau logika 0. Terus yang di sini adalah voltmeter untuk pull up, ya, yang sebelah kanan, ya, yang kuning sebelah kanan. Oke, saya simulasikan. Nah, ini kondisinya high, ya, 1, ya. Sekarang saya matikan saklarnya, ceklek. Nah, ini dia akan 800 atau 0,8 volt atau 800 milivolt, ya. Ini juga 1 high, ya. Kalau saya matikan di sini saklarnya, ceklek, nah, ini malah bisa nol sempurna, ya. Ini malah bisa sempurna, ini yang pakai pull up. Jadi tujuan rangkaian pull up pull down itu adalah untuk menjamin supaya tidak ngambang. Paham, ya? Sekali lagi, ini rangkaian pull up, ya. Kalau saya saklarkan begini, dia akan bernilai 1, ya kan? Kelihatan, ya. 4,99 itu kan 5. 2 sampai 5 itu kan 1, ya. Anda sudah bisa menilai kemarin. 2 sampai 5 itu 1, 0 sampai 0,8 itu 0. Jadi berarti nilainya 1. Kalau di sini nilainya 0. Oke. Nah, ini 1. Terus kalau yang ini, nah, ini nilainya 1, ya kan? Sementara kalau di sini 0 juga sama. 0, ya. Jadi itu. Ini kalau 0 ini supaya ini kalau nggak ada ini, maka ini cuma 0 aja gitu. Nggak akan jalan. Ya, nggak akan jalan. Gitu. Oke. Dia benar-benar 0. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya gini, eh, di dalam sini saya tunjukkan, ya, di sini ini di pull down, ya, di pull down ini pada saat dia 0 ini sebenarnya ada tegangan listrik dari sini ke sini, ya, dari IC input, dari inputan ini ke arus, ya, ada arus listrik yang mengalir dari IC ke pull down resistor pada saat dia terbuka, ya, gitu. Ada arus listrik yang mengalir dari sini. Nah, yang ini untuk mengilustrasikan itu, gitu loh. Coba sekarang kalau saya matikan, ini saya hapus, ya, jadi saya nggak nyambungin kemana-mana, maka ya bisa aja tetap. Nah, ini 0, benar-benar 0. Gitu. Padahal sebenarnya ada arus yang mengalir ke sini pada saat dia 0. Nah, ini kalau disiniin dia 1. Nah, tetap, ya, seperti itu. Gitu. Ini kalau ini 0, nah, ini 1. Ini rangkaian pull up. Yang ini rangkaian pull down. Sekarang mau pakai yang mana tergantung pada pemakaian. Tergantung pada pemakaian apakah kita ingin pada saat tidak dipencet atau pada saat tidak di-on-kan itu memberikan efek 1 atau memberikan efek 0 gitu. Kalau kita pengen seperti lampu cerdas cermat, ya, dipencet gitu lampunya nyala, ya berarti pakai yang pull down tentunya, ya kan? Seperti ini. Kalau dipencet itu lampunya nyala, atau ini dipencet Arduino-nya terkonek gitu, terkonek ke listrik. Nah, kita mau yang mana? Tergantung pada yang mendesain, ya. Ini saya tidak mengatakan bagus pull down atau pull up gitu, ya. Seperti itu.
Kalau sederhananya lebih enaknya sih kalau saya sih lebih enak pull up, tapi kembali lagi pada tergantung ke desain. Sama aja sebenarnya, sama saja. Oke, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Jadi rangkaian di Arduino itu tidak boleh dibuat ngambang, ya. Tidak, sebaiknya tidak dibuat ngambang. Jadi kabel, seutas kabel itu ya, itu itu tidak nol atau tidak satu gitu loh. Jadi tidak nyambung kemana-mana itu berarti dia ngambang. Gitu. Ini HP saya sedang dicas. Kalau saya cabut casannya, maka ini dari casan ini kabel data dari casan ini akan ngambang, ya. Jadi casan saya ini akan ngambang di sini karena tidak terhubung kemana-mana, gitu. Ya. Nah, itu fisiknya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana yang karena dia nggak boleh ngambang, sebaiknya tidak ngambang, maka kita harus memperancang rangkaian pull up dan pull down itu. Entah pull up atau pull down. Supaya pada saat dibuka saklarnya dia satu, kalau ditutup saklarnya dia nol. Gitu. Jadi si Arduino itu tidak dalam kondisi ngambang. Ya, gitu. Oke, terus saya lanjutkan lagi. Nah, sekali lagi ini sudah saya jelaskan ya, kebutuhan LED itu adalah ini 150 ohm ya. Ini LED itu hanya kuat dialiri maksimum 200 miliampere. Common LED atau commonly itu umumnya ya. Sebenarnya kalau red, green, orange, white gitu kan ada LED kan macam-macam ya warnanya. Itu speknya ada warnanya apa arusnya berapa. Tapi kalau Anda nggak hafal, hajar aja dengan 20 miliampere itu tidak salah gitu loh istilahnya. Tidak salah-salah amat. Artinya 200 miliampere itu rata-rata. Jadi rata-rata LED itu 200 miliampere ya. Gitu. 200 miliampere 2 volt ya. 2 volt. Oke. Nah, sekarang coba aja kalau nggak percaya 20 miliampere dikalikan 150 ohm. Ya, ini akan 3 volt, ya kan? 3 kan? Ini 3 volt. Kenapa 3? Karena 15 ini 5 volt ini harus dibuang 3 supaya sisa 3 volt, 2 volt. Jadi 5 dikurangi 2 itu kan 3, gitu. Jadi ini tahanan ini untuk membuang tegangan. Tegangan 3 volt ini diderita oleh tahanan ini. Tahanan ini menderita atau merasakan 3 volt. Tapi LED-nya ini tetap merasakan 2 volt gitu. Paham ya? Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang berikutnya nanti yang kedua. Oh, lupa saya share ya. Yang kedua tadi, yang ini kedua ya. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua ini 150 ohm ya. Kebutuhan resistor LED itu 150 ohm, ini LED-nya 2 volt itu 20 miliampere ya. Jadi mayoritas LED 25 miliampere. 150 dikalikan 20 ya. 150 dikalikan 20 itu 3 volt gitu. Nah, 3 volt dari mana? Karena ini yang akan dibuang gitu loh. Tidak dikenakan, tidak diderita oleh LED. Jadi LED ini hanya menderita 2 volt gitu loh. Ya. Hanya dikenali tegangan 2 volt. Dia kalau lebih dari 2 volt dia akan cepat mati. Ya. Cepat rusak ya. Jadi dia maksimum 2 volt. 2 volt 20 miliampere. Nih. Dan ini digunakan sebagai standar untuk di TTL atau di digital. Oke, sekarang kita masuk ke struktur program Arduino. Program Arduino itu dibagi dua, ya. Ada setup dan ada loop. Ya. Anda nggak bisa membuat program Arduino cuma loopnya saja. Tetap ada setup sama ada loop. Disyaratkan oleh si compilernya Arduino seperti itu. Gitu. Ada setup sama ada loop. Nah, setup ini dijalankan sekali, ya. Jadi ini pertama kali masuk setup, terus baru keluar. Tapi loop ini dieksekusi berulang kali sampai Arduino-nya mati, dimatikan. Oke.
Paham ya? Jadi setup ini cuman lewat saja, crack gitu. Masuk lewat numpang lewat di setup di apa subprogram setup, keluar lagi masuk ke looping. Namanya juga loop. Di sini dia di looping. Ada nggak Anda tidak perlu membuat loop. Anda nggak membuat loop, tapi sistemnya Arduino ini akan membuat ini sebagai loop. Oke. Okay? Loop ini loop forever. Forever itu selamanya selama Arduino itu menyala. Oke. Okay? Paham ya? Nah, sekarang walau bagaimanapun Anda bisa juga tetap memaksa Arduino kamu stop dong, nggak perlu saya matikan tapi kamu berakhir deh. Nah ini exit. Kalau di dalam loop ini Anda kasih perintah exit, buka kurung tutup kurung 0, maka loopnya ini akan break keluar. Gitu. Walaupun Arduino-nya masih nyala ya dia sudah nggak mengerjakan apa-apa. Gitu. Tapi kalau selama tidak dikasih exit 0 ini dia akan loop forever. Loop terus menerus. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Itu strukturnya ya. Jadi strukturnya itu pertama itu adalah itu cuma numpang lewat lalu ke loop. Ya, itu harus Anda pahami. Kalau Anda nggak pahami itu repot. Ya. Sekarang bagaimana kalau loopnya nggak ada? Loopnya nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi kalau programnya taruh di setup, jadi dijalankan sekali saja. Sekali saja terus keluar. Gitu. Oke. Okay? Yang jelas function setup itu hanya dikerjakan sekali. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Ini kayaknya ke wajah saya ke ini saya silau ya. Belakang saya ada ini. Oke, sebentar saya matikan dulu ininya. Apakah tutup pintunya? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini partisipannya sudah lumayan banyak. Ini berarti ada yang dari anu ya, dari apa? Permata Hari. Ada dari Permata Hari. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Mana tadi? Lesson tab. Oke, ya. Jadi sekali lagi, ini setup lalu loopnya itu loop. Terus dia akan exit kalau kita beri exit 0. Tapi jarang orang memberikan exit 0. Ya, jarang. Pernah satu ketika pada saat saya pernah membimbing mahasiswa untuk membuat simulasi roket atau satelit sonde ya. Nah itu perlu itu di atas itu Arduino-nya harus dimatikan. Ya itu dikasih exit 0 ya. Ini bisa gitu. Tapi kalau udah di exit 0 udah keluar ini mau balik sini lagi nggak akan bisa ya. Jadi dia ke sini kalau sudah di exit 0 ya sudah gitu. Kalau mau balik lagi ke ini Arduino-nya harus direset di hardware-nya. Nah ini yang krusial. Makanya exit 0 ini sebaiknya kalau tidak digunakan. Kalau untuk Arduino yang secara remote ya, secara remote kita diharamkan menggunakan exit 0. Karena kalau sudah ketemu exit 0, Arduino-nya akan mati. Tetap nyala, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Ya, sudah nggak bisa diakses. Gitu.
Jadi kalau Anda ingin membuat robot atau probe yang secara remote dikendalikan, jangan berikan exit noise. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh. Sekarang kita contoh untuk menyalakan LED dengan inputan digital. Bentar, saya carikan saya ini dulu Tinkercad-nya. Ini pakai Tinkercad ada kok. Bentar, ini gimana ya dashboard. Dashboard. Malah off. Mau saya pindah kok malah off. Tak. Oke. Kita masuk ke dalam dashboard Tinkercad ya. Di sini oke. Oke, ini ya. Kita akan coba praktekkan bagaimana menyalakan lampu LED ya dengan Arduino. Ini sebenarnya lampu LED pakai Arduino. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bagaimana mengenalkan ke Anda Arduino. Ya. Lama sekali. Bentar. Kok lama sekali. Masa cuma lampu nyalain lampu LED. Ini koneksinya terlalu ini ya. Oke, saya share ini dulu.
Jadi ini adalah struktur program ya. Ini adalah setup ya. Setup yang ini adalah untuk mendefinisikan tombol yang saya kasih ini nggak dipakai ya. Ini. Jadi tombolnya itu ada di pin keempat ya. Pin keempat, tombol push button. Terus ini adalah void setup, ini adalah bagian setup tadi. Ini yang saya biru tadi adalah dijalankan sekali ya, sesuai dengan yang tadi gambar tadi. Di atasnya ini. Ya. Nah ini biru, lalu yang merah ini adalah loop, ya kan? Yang merah adalah bagian loop. Oke? Nah, ini juga gitu kelewatan. Yang merahnya adalah bagian loop. Nih. Oke. Kita tunggu lagi, saya tunggu ini printernya. Mudah-mudahan bisa saya demokan. Lambat sekali ya. Karena pintu saya tutup. Oke. Terima kasih, pintu ditutup. Mungkin jadi tipis sinyalnya. Oke, ini adalah rangkaiannya ya. Jadi ini saya langsung simulasikan saja untuk mempersingkat waktu. Ya. Ini yang lampu hijau ini di bawah LED hijau ini yang satunya adalah untuk menjelaskan Anda bagaimana membuat maaf ya, 50 ohm ya. Ini lampunya nyala, ini lampu indikator saja, ini diambil dari 5 volt, jadi seperti ini. Lalu 5 volt ini saya berikan kepada push button, ini saya tekan. Kalau saya tekan, nah lampu LED-nya akan nyala. Kalau saya lampu LED merah ini akan nyala, kalau saya lepas dia akan mati. Kalau saya lepas dia mati. Ya. Ini responnya lambat ya. Responnya lambat bukan ini, harusnya langsung mati, tapi karena ini simulasi pakai jaringan, ya ini lambat responnya. Ya. Nah, saat lepas dia meredup mati ya. Harusnya langsung mati. Ya. Seperti itu. Kalau saya tekan lagi dia nyala. Nah, ya. Seperti itu. Kelihatan ya. Ini lambatnya masa dikasih delay, tapi ini karena semata-mata karena jaringannya. Nah ini kodenya, sebentar kodenya, apakah bisa matiin aja. Stop. Nah ini kodenya ya. Tidak ada delay manapun, ini delaynya juga sudah saya matiin dari Mac ya. Jadi ini push button ya. Ini push button. Ini 4 ya, 4, ini 4. Ini yang ini tombol 4 ini. Ini untuk push buttonnya. Terus ini dinyalakan di tombol 2 LED-nya. Apa tombol 2 pin 2. Pin 2 masuk ke 150 ohm ya, sama seperti ini. 150 ohm.
masuk ke LED, terus baru masuk ke kutub negatif. Ini kutub negatifnya diambilin dari Arduino. Di sini tidak pakai ini ya, ini pakai tenaga dari ini USB ya, pakai dari USB. Kenyataannya juga nanti begitu. Jadi Arduino ini bisa dinyalakan dari USB. Oke, seperti itu. Jadi 5 voltnya itu diambil dari USB. Dari USB terus di dalam Arduino sadap dari sini 5 volt. Nah, ini adalah pull down ya, pull down ya, pull down untuk memberikan supaya pinnya ini tidak ngambang gitu ya. Ya, kalau pinnya ini tidak ngambang. Ini saya matikan dulu biar berat. Nah, ini lampunya nyala lagi kalau saya pencet. Tuh terang ya. Tuh terang sekarang. Merah terang, sekarang sampai matiin, lepas. Ya. Dia akan mati. Oke. Seperti itu. Saya balikin lagi ke sini. Ya, jadi ini adalah source code tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke PWM. Ya, PWM. PWM ini ada 2 macam, yaitu PWM umum sama PWM khusus. PWM khusus itu adalah perangkat aeromodeling yang saya bilang tadi kemarin. Ada perangkat aeromodeling itu berupa servo sama BLDC, ESC BLDC. Nah, PWM ini tidak menginformasikan tegangan kecepatan secara langsung, namun informasi kecepatan. Karena mereka ini, perangkat ini sudah ada driver khusus yang menerjemahkan nilai PWM. Ya, kalau ini yang PWM umum itu nanti mengendalikan kecepatan. Oke, sebelum saya lanjut ke PWM, saya beri kesempatan kalian untuk yang bertanya dulu. Kalau ada mengenai on off tadi. Tes. Masuk Pak, saya Pak. Tes. 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 Masuk Pak. Bisa mendengar? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa mendengar? Bisa mendengar Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Kita masuk ke penjamnya. Ada pulse width modulation. Mudah-mudahan nggak putus. Itu gini, ini adalah untuk di dalam Arduino luaran analog itu bisa digital. Dalam digital itu luaran analog bisa pakai PWM dan bisa pakai PCM, pulse modulation, modulasi kode pulsa, PCM. Namun di Arduino ini tidak bisa pakai PCM, biasanya PCM itu di
chip-chip atau IC mikroprosesor yang khusus untuk DSP, Digital Signal Processing ya. Nah, untuk yang kelas murah ya, Arduino yang kelas murah itu adalah PWM. Jadi dia menerima input analog. Nah, itu hanya 35 Jadi kalau kalian walaupun bisa membuat program, kalau nggak kenal Arduino-nya ya percuma, nggak jalan. Ya, jadi ini harus ketahui. Jadi kalian harus belajar di 5, 6, 9, 11. Terus masukkan analog hanya bisa di A0 sampai A5. Ya, selain itu nggak bisa. Selain itu, oke. Ini PWM simpannya 12 ya, 12 volt. Ya, kalau kasih on, satu gelombang. Anda tahu kan, saya jelaskan satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Ya kan? Satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau lebarnya bukit ini 25% ya, bukit plus lebarnya lembah, seperti ini, maka bisa dikatakan 12 volt di output itu 25% dari 12 volt. Paham ya? Jadi dia hanya ini pulsanya tingginya 12 volt. Tapi yang dirasakan beban itu cuma 3 volt. Oke, di osiloskop melihat ini 2 volt warnanya. Kalau 12 volt ini cuma selama 25% terus 25% ini di-off-kan lagi, 25% di-off-kan lagi. Sehingga efeknya ini dirata-ratakan itu adalah 12 volt. Tiga volt. Nah, kalau di titik-titik oke, saya kasih 9% di 10,8 volt. Gitu loh. Oke. Walaupun saya totalnya. Apa? Kalau lihat gitu loh. Oke. Sebenarnya yang lebih impresi karena koordinatnya kita kami master itu tidak panas bodos energi ya. Kalau seperti ini akan ya. Ini emang kode kalau yang saya bisa itu tahu ya, tapi lamanya waktu on itu semua ini kita terus kita pakai alat 64. Kenapa? Karena dia 64 dari 25 sampai itu berarti 0 sampai 25 256 kode ya. Persen itu 5% terus ya. Kode dan gelombang. Jadi ini cara memprogram. Kita memprogramnya ternyatakan 5%, tapi kita akan coba di Tinkercad, sudah saya coba. Mudah-mudahan ini lancar. Saya akan dulu Tinkercad-nya.
Nggak tahu nih bisa apa tidak praktikum sampai ini habis ininya. Karena ini aksesnya lambat. Kalau tidak menggunakan apa, meeting ya pasti kena. Nah ini nanti aku kalau bukan celaannya enggak ya. Kayaknya kan kayak apa beli kan ibu tahu. Ya, ininya berat. Oh, masuk. Oh, lagi. Oh, gitu. Coba lagi. Share ya. Share. Tes, tes, tes. Terdengar jelas nggak? Tes. Tidak terdengar. Terdengar tapi kresek-kresek Pak, kayak putus-putus gitu suaranya Pak. Ya, ininya bandwidthnya kecil. Bandwidthnya. Oke, ini adalah Kresek-kresek, Pak.
resep enggak? Saya kalau gitu saya off dulu aja. Tes, tes. Assalamualaikum. Suaranya jelas? Waalaikumsalam, sudah jelas, Pak. Oke. Oke. Saya balikin lagi ke Tinkercad ya. Masalahnya mengakses Tinkercad ini yang berat. Jadi harusnya Anda ini sendiri aja, praktikum sendiri ya. Jujur saya angkat tangan nggak bisa ini kalau memang ini susah. Bentar-bentar, tapi mana ya?
Perangkat lunak itu sekarang itu makin hari makin diupgrade, kebutuhan bandwidth dan kebutuhan space juga semakin besar. Sehingga mau disediakan satelit dengan bandwidth besar sekalipun juga nggak akan nutut, ya. Jadi Indonesia itu akan terus terjajah dengan teknologi. Jadi Pak Jokowi juga sudah mau menyiapkan satelit yang bisa untuk internet atau satelit apa itu ya. Itu yang bandwidthnya besar. Saya yakin itu pun akan segera mati. Karena kenyataannya kebutuhan untuk belajar online ini, perangkat lunak ini juga membutuhkan bandwidth yang gila-gilaan. Gitu. Jadi impossible ya, impossible kalau memang itu selalu terpenuhi gitu. Bukan Indonesia ya nggak memenuhi. Kalau kita pun tetap memenuhi sama aja kalau Anda mau beli tetap HP yang terus terbaru nggak akan pernah habis. Gitu. Ini masih lambat lagi. Hujan naik bu, 7,5 8.000 sekarang atau blok 8.000 9.000. Mas, masih dengar jelas ya suara saya? Oke, nah ini baru masuk. Internetnya baru masuk. Ini adalah lampu ya, lampu LED yang akan saya nyalakan. Ini ada di pin 3 ya, nomor 3. Ya, ini adalah tahanan resistor. Saya buat 100 ohm, agak kecilin dikit ya. Harusnya 150 ohm, tapi saya coba 150 ternyata kurang terang lampunya ya. Jadi ini saya perkecil tahanannya jadi 100 ohm ya. Terus ini adalah voltmeter untuk mengukur tegangan hasil dari PWM ya, yang ini voltmeter ini. Belum share ya. Bentar, pantas saja kok ini. Ini adalah lampu LED ya. Ini adalah tahanan 100 ohm ya. Terus ini adalah voltmeter ya, voltmeter. Voltmeter ini untuk melihat hasil dari PWM tadi. Terus ini adalah voltmeter untuk melihat tegangan yang dihasilkan dari putaran potensio. Ini sensor masukan potensio. Ini hasilnya adalah ini. Jadi kalau saya pakai PWM, lampu LED-nya ini bisa atur ketemerlangannya. Seberapa terang, seberapa redup. Oke, saya nyalakan. Ini saya inisialisasi. Nah ini nyala ya. Ini nyala. Nyala ya. 2,9 volt. Saya perbesar. Naik tegangannya. Ya maksimum hanya 4 volt ya ini ternyata. Ini nggak nyala. Ini bisa 5 volt yang dari ini potensio ya, ini inputannya. Tegangan inputannya 5 volt, keluarannya ini harusnya 5 volt idealnya 5 volt. Gitu. Terus saya kecilin. Nah, ini juga mengecil tegangannya berangsur-angsur. Bisa Anda lihat LED-nya bertahap akan redup. Jadi kayak dimmer. Ya bukan kayak dimmer, konsep dimmer tapi digital. Nah, ini saya matikan. Nah, ini 0. Ini 2,5 milivolt. Padahal berapa? 0,8 volt atau 800 milivolt ya. Syarat untuk ini satu ya. Ini tapi ini analog ya. Ini analog. Saya nyalakan lagi. Saya percepat lagi sekarang.
perbesar. Nah, ini nyala lagi terang, makin terang. Seperti itu. Makin kedip lagi, warna merahnya mati, ya, seperti itu. Oke. Oke. Jadi itu tadi adalah percobaan PWM umum ya, untuk menyalakan LED. Sekarang bisa saja ini adalah source code-nya ya. Tetap bagi dua. Di sini ada yang sebelah kiri adalah setup-nya, yang sebelah kanan adalah loop-nya. Ya. Program Arduino itu selalu dibagi dua. Ada bagian yang dieksekusi satu kali, sama di bagian dieksekusi berulang-ulang. Saya tidak berikan di sini exit 0 ya. Exit 0 itu jarang sekali dipakai kalau memang diperlukan. Terus ini sekarang saya akan coba dengan PWM motor ya. Ini salah satu contoh luaran. Nah, ini saya sudah coba juga di sini di Tinkercad. Mudah-mudahan Tinkercad kali ini bisa diajak kompromi ya. Untuk ini saya share-nya saya matikan dulu. Saya masuk lagi ke Tinkercad-nya di percobaan yang satunya lagi. Sekarang saya akan tunjukkan PWM pada motor biasa ya. Ini motor DC, bukan motor servo, bukan motor servo maupun motor BLDC. Kayak yang BLDC nggak ada. Ini kali ya. Ini full up. Oke. Nah, sudah tampak. Nah, ini semoga kelihatan ya. Nah, ini adalah motor ya. Motor dikendalikan oleh 12 volt. Ini yang jalur kuning ya. Jalur kuning ini 12 volt. Ini diamati oleh voltmeter ini. Ini adalah driver. Sekali lagi, apa sih driver kemarin yang kita belajar mengenai transistor? Driver itu adalah untuk kita mau mengendalikan motor di 12 volt, tapi Arduino-nya bermain di 5 volt, ya kan? Gitu. Jadi ini adalah mencuit ke sini, sehingga dia tetap bisa berjalan di 12 volt, gitu. Jadi tetap 12 volt. Nanti Anda bisa lihat ini. Sementara ini masukannya, ini adalah 5 volt. Masukan dari ini. Potensio. Oke. Ini berbeda sama lampu. Kalau lampu tadi 5 volt sama 5 volt. Ini 5 volt sama 12 volt. Jadi 12 volt dikendalikan oleh 5 volt, tapi menggunakan PWM. Nah, ini adalah transistor NPN. Ya. Ini yang menjembatani antara 5 volt, sisi 5 volt dengan sisi 12 volt. 12 volt itu yang ini adalah ground 5 volt. Ground 5 volt ya. Ground 12 volt ya. Ground 12 volt. Ini juga sebenarnya ground 12 volt, tapi di sini sudah menyatu ya di sini groundnya. Sebenarnya sama aja. Kalau ground itu sama aja. Ini kalau mau saya buat 12 volt, oke. Saya berikan, oke. Ini juga ground 12 volt. Nah, itu. Nah, bisa kelihatan ya kalian gambarannya. Ini ground. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya start simulation. Bisa dilihat nanti lampu ini kalau melihat putaran motor mungkin kelihatan kecil ya kita. Nanti tinggal dilihat aja di sininya. Di voltmeternya. Inisialisasinya lama.
Kita stop dulu. Ya, bisa kedengeran suara saya ya, masuk connect. Kita tunggu inisialisasinya ini lama. Alah, enggak mungkin kita restart lagi ini. Internetnya. Inisialisasinya lama ya. Oke, sekarang ini sudah bisa jalan, simulasinya saya kembali ke Anda. Nah, ini ya. Ini 3,3 volt ini yang ada di sini, ini 7 volt ya. Ini adalah yang di 12 volt. Sekarang saya perbesar. Ini menjadi 5 volt ya. Saya pentokin 5 volt. Ini menjadi 11,9. 12 volt ya. Ini berputar. Ini gambarannya berputar nih. Ya. Walaupun agak tersendat-sendat karena apa? Karena ini apa? Kita menggunakan jaringan, jadi tidak kelihatan berputar kencang motornya. Tapi yang bisa Anda lihat efeknya di sini tetap 12 volt ya. Yang di sini ini 5 volt. Karena saya kurangi yang 5 volt ini. Nah, ini saya kurangi ya di sini saya kurangi. Saya kurangi terus. Yang 12 volt pun juga akan berkurang. Tegangan ini berkurang. Ya. Berkurang, saya matikan sekarang. Ini menjadi 0 volt ya. Nah, 2,5 milivolt ya ternyata ini. Nah, ini 0 volt. Berhenti motornya. Ya. Arusnya pun juga mati. Tidak ada tegangan. Tegangan tetap tersuplai, tapi di sini tidak ada tegangan. Karena ini diode transitornya ini mati. Tidak ada arus yang mengalirkan ke transitor. Karena saya nyalakan lagi 12 volt. Saya nyalakan lagi di sini. Nah, ini naik lagi. Yang 5 voltnya naik, ini juga naik. Menuju ke 12 volt, yang ini menuju ke 5 volt. Ya. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Oke. Dashboardnya sudah ada ya di situ. Sudah saya share. Jadi bisa saya ini ke sini. Dashboardnya. Oke. Ya, ini dashboardnya ya di sini. Terus sekarang ini adalah dengan hybrid, tidak saya cobakan di sini ya di Tinkercad. Ini juga sama, cuman bedanya dengan hybrid ini apa keunggulan hybrid? Arah putarannya bisa di bolak-balik ya. Terus ini potensionis tadi, ini kalau ini untuk kalau dipencet atau dilepas ini adalah untuk arah putaran motor, ini tombol arah putaran. Sementara ini kalau diputar dia akan gasnya kalau di pesawat itu nanti di pesawat atau mobil remote control itu gasnya. Jadi ini itu makin kencang putarannya atau bisa dipelankan untuk mempercepat atau memperlambat putaran motor. Ya. Ini. Nah, ini adalah hybrid ya. Ini dalemannya. Seperti itu. Nah, ini adalah kode PWM. Dashboard PWM umum. Ini masih PWM umum ya, pakai hybrid. Oke. Nah, sekarang ini saya jelaskan PWM khusus. Servo dan ESC. Nah, ini adalah servo ya. Ini source code-nya. Sudah saya coba, sebenarnya sudah pernah saya coba ya. Ini saya pernah tunjukkan, oke saya tunjukkan sekali lagi. Ini adalah servo, tapi tidak menggunakan masukan, jadi dia hanya goyang-goyang aja. 0 derajat ke 180 derajat, balik lagi ke 0 derajat gitu. Ya, ini. Tapi tetap ini menggunakan PWM. PWM itu ada ini, yang ada ini ya. Nah, ini adalah lambang yang ada PWM-nya ini. Kayak gelombang ya, ini. Satu bukit, satu lembah ya, PWM. Ini 3, 5, 6, 10, 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ya. 3, 5, 6, 9, 10, 11 yang bisa dipakai untuk PWM.
Nah, di sini saya tetapkan di 9. Terus yang merah sama hitam ini adalah untuk powernya saja. Ya, powernya di ini. Ini powernya 5 volt. Oke, saya coba ke internetnya. Saya stop share-nya dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, ini PWM Servo. Oke, ini adalah PWM Servo. Saya tunjukkan simulasinya saja ya. Oke, sekarang sudah berhasil simulasinya. Sebenarnya berhasil semua ini. Karena sudah saya coba, hanya masalahnya jaringannya aja. Nah, bisa teramatin ya, dia goyang-goyang begini. Ya, ya. Ya, ini 0 derajat, 180 derajat. Lihat, naik lagi ke 0 derajat, seperti itu. Ya, ini biasanya prakteknya servo ini digunakan untuk mengendalikan sayap. Ya, sayap, tekoan sayap. Sayap itu bisa teko-teko atau ekor di pesawat. Atau kemudi roda. Ya, rodanya dibuat belok kiri, belok kanan. Ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, saya balikin lagi ke presentasi berikutnya yang di sini. Ya. Nah, sekarang ini adalah PWM servo yang menggunakan potensio, ya. Jadi ini bisa disimulasikan seperti mengendalikan pesawat atau mengendalikan mobil ya. Seperti itu. Nah, saya ini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Dia tuh ini dibawa ke sana. Ada servo, ada. Betul, orang cuma 2.000 makannya. Ada pertanyaan? Nah, sekarang saya pindah ke sini, ya. Ini adalah servo akan saya kendalikan di sini. Ini tegangan yang di sini ya. Nah, putarannya bisa saya kendalikan. Nah, paham ya? Kalau ke sini dia 0 volt, kalau 0 derajat, kalau ke sini dia 180 derajat. Oke. Jadi seolah-olah ini sama ini apa ada tali gitu ya. Antara putaran ini sama ini ada talinya. Nah, ini servo itu seperti gitu. Jadi ini adalah kayak kemudinya, kemudi di darat. Sementara ini adalah kemudi di roda mobil atau pesawat atau kapal. Gitu. Ya. Atau kita mau mengendalikan arah hadap kamera CCTV misalnya gitu, pakai servo ini bisa. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Ya, ini source code-nya, ya. Terus sekarang ESC brushless ini saya tidak bisa menunjukkan karena di sini tidak ada perangkat ESC-nya, tapi sama lah caranya, ya, seperti ini. Ya, plus. Nah,
Ini adalah menggunakan ini yang saya kasih merah-merahnya adalah yang berkaitan dengan servonya. Sekali lagi kalau yang berkaitan dengan apa tadi eh, eh, potensio, ya potensio itu yang diputar-putar tadi ini potensio. Ini 1024 ya, 0 sampai 1023. Ini masukan dari potentiometer. Yang saya putar-putar tadi potentiometer, inputannya itu. Nah, ini dikonversikan ke dalam 0 sampai 180 derajat servonya, ya. 0 sampai 180 derajat servonya. Sementara yang di sini dikonversikan ke dalam sama 0 sampai 180 derajat, tapi 180 derajat ini seolah-olah mengendalikan brushless, ya. Seolah-olah mengendalikan servo, padahal 180 derajat ini di ESC-nya ini dibaca sebagai maksimum kecepatan motor, ya. Di ESC ini kalau saya kasih perintah sini 180 derajat muternya gitu, maka ini mengartikan tidak 180 derajat karena dia mengendalikan brushless, dia akan dimaksimumkan kecepatan ini sesuai dengan tegangan baterai ini. Jadi tegangan ini adalah tegangan baterai, bukan tegangan yang di sini. Di dalam sini ada transistornya, ya, yang menjembatani antara 5 volt dengan tegangan baterai lebih dari 5 volt. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Pada diam aja, pada bingung kah? Atau paham atau? Silakan kalau mau bertanya lewat Japri di chat sini juga bisa. Saya tunggu di chatnya. Mumpung belum ditutup. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan sambil menunggu apa? Menunggu yang bertanya, silakan yang mau selfie untuk ini bisa dinyalakan kameranya untuk bukti absen. Yang menyalain kamera silakan ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin ya perkuliahan ini. Silakan yang belum ngambil selfie. Saya lupa kayaknya sudah saya ini ya, sudah saya kasih tempat untuk ini, untuk bukti kehadiran ya. Kapan saya udah saya kasih tempat. Hari ketiga ya ini. Oh sudah ada. Jadi silakan bisa langsung taruh di e-learning. Ya, silakan bisa taruh di e-learning. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Demikian perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo. Yo, what's up, bro? Yo, what's up?
Tuh, 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 tuh.